Lagi dan lagi klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial. Yang baru hot, baru rame, tim Persija Jakarta dikabarkan mengalami kendala finansial dan menunggak gaji beberapa pemain yang mungkin mengakibatkan laga-laga Persija di akhir-akhir ini mulai mengalami kebuntuan atau kekalahan. Hal ini sebenarnya diungkapkan oleh pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pada laga antara Persija dan PSIS Semarang pada tanggal 5 Maret yang lalu. Beliau mengatakan bahwa ada kendala internal, ada masalah internal. Tapi memang tidak dirinci secara vulgar apa masalah internal tersebut. Dan setelah pertandingan antara Persija Jakarta melawan Arema FC selesai dengan kemenangan Arema FC, Persija harus takluk dengan 2 kartu merah di babak pertama dan skor 3-1 di akhir pertandingan. Kemudian mencuat lagi bahwasanya ada kendala internal, yaitu finansial, karena beberapa pemain ada yang belum dibayarkan gajinya 2 hingga 3 bulan. Itu informasi yang tersebar baru-baru ini. Sebenarnya bukan perkara baru atau hal yang menghebohkan untuk klub yang kekurangan finansial atau mengalami kendala finansial. Di Liga 2 sendiri pada musim 2024-2025 kita masih mendengar, kita masih ingat betul klub Sriwijaya FC yang pernah punya nama bagus di Liga 1 waktu yang lampau, kemarin juga mengalami kendala finansial. Bahkan dari 28 pemain yang direkrut, hampir separuhnya out ya, karena memang ada kendala belum dibayar gaji, bahkan untuk operasional transport, hotel dan lain sebagainya dikabarkan mengalami kendala. Dan di Liga 1 pun tidak hanya Persija sebenarnya, ada beberapa klub yang rame, yang santer. Ada PSIS Semarang, Pak Yoyok Sukawi menjelaskan bahwa hutang klub hampir 40 miliar. Kemudian beberapa CEO tim Liga 1, CEO Borneo FC, Pak Nabil, pernah mengatakan di salah satu podcast, kalau klub yang lain saya kurang tahu, tapi kalau untuk Borneo FC buntung katanya. Begitu juga salah satu petinggi Persib Bandung, Pak Cahyono ya, mengatakan di salah satu podcast juga, klub di Indonesia untuk saat ini belum ada yang profitable atau menghasilkan. Ternyata memang banyak klub-klub di Indonesia yang belum memiliki finansial yang kokoh, yang mampu untuk menyelesaikan kegiatan kompetisi dalam 1 tahun penuh. Ya mungkin dalam 1-2 klub terpenuhi dalam pengertian cukup, atau mungkin ya sedikit nempel tapi memang tidak diberitakan secara luas oleh media. Tapi bukan rahasia umum ketika klub-klub di Indonesia sangat kekurangan dana atau memiliki masalah di dana. Sebenarnya persoalan ini harus segera diselesaikan dan ada solusi terbaik, karena mau diakui atau tidak, ini lama-kelamaan akan menggunung seperti gunung es ya, dan satu waktu pasti akan meledak. Kenapa? Karena memang belum ada penyelesaian yang konkret. Dulu Liga Indonesia sangat terkenal mewah. Kalau teman-teman masih ingat di periode 2000-an, kita masih ingat Persik Kediri yang dihuni oleh pemain hebat, ada Christian Gonzalez, ada
sang gelandang, saya lupa namanya waktu tenar-tenarnya ikut Liga Champion Asia ya. Kemudian ada Persipura Jayapura yang sangat luar biasa dengan skuad yang luar biasa waktu itu. Ada sang legend Basa Losa dan nama-nama tenar lainnya yang ikut di Piala Champion Asia juga ya waktu itu ya. Karena memang pada saat itu klub-klub di Liga Indonesia mendapat kucuran dana dari APBD masing-masing daerahnya. Dan klub tidak ada yang terganggu terkait dengan operasional selama satu musim. Hampir tidak pernah terdengar klub-klub merasa kekurangan dana atau berhenti karena minimnya dana operasional. Dan semua berjalan baik-baik saja, bahkan mampu mendatangkan pemain-pemain yang luar biasa waktu itu. Seperti waktu itu saya masih ingat betul ada Emmanuel Diporas di PSIS Semarang, Greg Nokolo waktu itu ya, keren-keren. Dan Persijap Jepara juga waktu itu ya mendatangkan pemain yang luar biasa. Ada Python Taipma, ex timnas Thailand, bahkan ada Beto pernah main di Persijap Jepara. Dan musim yang lebih dulu awal dulu ya ada Python dan lain sebagainya. Memang pada periode 2011 ada aturan baru dari pemerintah melalui Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Bapak Gamawan Fauzi, yang memutuskan untuk tidak diperbolehkannya lagi dana APBD untuk membiayai sepak bola, karena banyak hal terkait tinjauan KPK waktu itu ya, dengan rangkap jabatan, ketidakjelasan pengelolaan anggaran dan lain sebagainya. Jelas dengan dicabutnya APBD dari klub-klub di Indonesia menyebabkan ketimpangan. Klub-klub harus berjuang sendiri, harus diberi nama PT, dan harus mandiri secara finansial. Hingga saat ini sebenarnya perjalanan itu sudah berjalan lama, karena memang 2011 berlaku 2012, 1 Januari 2012, sekarang sudah 2025, sudah hampir 13 tahun lah. Tapi yang terjadi masih tetap sama, selalu ada dan ada. Seperti musim kemarin di Liga 1, PSM Makassar yang juara Liga 1 di 2022-2023 sama, ternyata terkendala finansial. Harusnya segera stakeholder PSSI dan CEO klub mampu merumuskan apa, bagaimana, dan selanjutnya. Karena pernah beredar kabar di 2023, ketika itu Presiden Indonesia Pak Joko Widodo mencoba untuk membuka keran atau merevisi Permendagri 1 tahun 2011 ya, yang melarang kucuran APBD untuk klub, tapi bisa dialirkan APBD lagi untuk kompetisi di Liga 3 dan untuk kompetisi Liga 3. Cuman belum ada kelanjutannya lagi setelah itu. Kemudian ada berita lagi di 2024 dikaji ulang lagi untuk pembiayaan kucuran APBD sama untuk kompetisi untuk Liga 3 dan Liga 4. Tapi ada beberapa rame di media sosial penolakan-penolakan. Kita belum tahu lagi kabar selanjutnya, apa masih berjalan atau sudah berhenti untuk merevisi Permendagri itu. Tapi intinya bahwasanya perlu diselamatkan bersama-sama, baik oleh federasi, oleh owner-owner klub, untuk duduk bersama dan mencari solusi. Karena di klub sendiri itu kan pendapatannya hanya mulai dari tiket penonton, jersey, merchandise, jualan merchandise, dari hak siar, terus apalagi memaksimalkan kegiatan-kegiatan lainnya.
Di Indonesia kan seperti itu kurang lebih. Cuman kita saksikan sendirilah setelah tragedi Kanjuruhan, hampir penonton itu kan hanya diizinkan oleh tim tuan rumah saja. Dan tidak semua klub Liga 1 kita menyaksikan atau klub Liga 2 yang bermain. Saya mengikuti Liga 2 tahun ini kan tidak seramai, tidak semua klub ramai dalam menyaksikan sepak bola. Hanya klub-klub tertentu atau klub-klub besar yang punya basis supporter yang fanatik dan banyak yang menyaksikan di stadion ramai. Seperti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, itu pasti ramai. Tapi untuk contoh kasus yang Persija sendiri, itu kan sering berpindah-pindah tempat. Karena memang belum punya home base sendiri, dan penontonnya pun kadang tidak maksimal. Itu pun terjadi untuk semua klub. Makanya perlu diatur, perlu dibenahi bersama-sama. Karena di sisi lain, ketika timnas Indonesia yang pada hari ini sedang naik daun, harusnya klub-klub Liga 1, klub-klub Liga 2, klub-klub Liga 3, atau klub-klub yang bermain profesional di Indonesia juga mendapatkan hal yang sama seperti dengan timnas yang saat ini sedang naik daun, terutama untuk segi finansial. Karena kita tahu sendiri jelas secara finansial klub-klub yang bermain di Indonesia, pemain-pemain asing yang bermain di Indonesia atau pemain Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, gajinya kan luar biasa. Bahkan secara nyata informasinya gaji JIJ pun kalah sama gajinya Mas Rizky Ridho di Persija Jakarta. Berarti kan luar biasa market value yang ada di Liga 1 ya. Makanya beberapa pemain tidak tertarik untuk abroad karena jelas lebih nyaman di tempat tinggal sendiri. Selain gaji yang cukup, jelas di rumah sendiri akan lebih nyaman dibanding harus pergi ke luar negeri. Cuman memang harus dibenahi. Masih ingat dulu ada pembagian wilayah timur dan barat. Kenapa? Saya pribadi tidak tahu secara hitung-hitungan nyata. Cuman dengan ruas lingkup wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke atau luas sekali ini, memang perlu solusi-solusi alternatif untuk bisa memudahkan jangkauan satu sama lain. Pembagian wilayah perlu diatur meskipun secara umum ketimpangan kekuatan. Kalau dulu ketimpangan kekuatan ya, karena ada klub yang bagus sekali dan ya hampir tidak mampu untuk bertanding ada. Tapi untuk saat ini karena bersifat mandiri, harusnya lebih menarik untuk dibagi-bagi. Kalau dulu timur dan barat, sekarang mungkin ada 4 lah. Nanti juara 1, juara 2 dikumpulkan lagi untuk mewakili masing-masing wilayah, ditemukan di satu tempat netral di Jakarta atau di mana. Itu mungkin akan lebih seru dalam pengertian operasional klub, dalam perjalanan riwa-riwinya keliling Indonesia dan lain sebagainya. Karena memang masalahnya kompleks ya. Yang lebih tahu adalah pemangku jabatan, stakeholder masing-masing. Ada federasi, PSSI, ada owner klub. Ya selayaknya sebaiknya duduk bersama untuk mencoba merumuskan solusi terbaik agar ke depan klub-klub di Indonesia, wabil khusus klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, tidak terjadi lagi hal-hal yang terkait dengan finansial. Bagaimana solusinya, itu orang-orang pintar yang merumuskan di sana. Sekali lagi, kita sebagai supporter sepak bola, harapannya melihat klub-klub kita bermain dengan lancar, aman, dan lain sebagainya, dan kita menikmati dengan cara kita sebagai supporter sepak bola. Ada pertandingan, kita datang, beli tiket, beli merchandise yang resmi ya untuk membantu klub, karena untuk merchandise yang tidak resmi itu tidak membantu sumbangsih terhadap finansial klub. Mungkin itu, semoga klub-klub di Indonesia segera
memperoleh solusi agar bisa menyelenggarakan turnamen, menyelenggarakan kompetisi yang sehat, dan membahagiakan warganya. Sebagai supporter sepak bola Indonesia juga senang melihat klub kita bermain aman, cantik, syukur-syukur juara tanpa embel-embel, gagal bayar pemain. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.